insya Allah mereka siap lah. 2 hari menjelang siraman nih, kamu sendiri nanti berkontribusinya seperti apa? Kok tahu sih? Gimana? Ya apa ya, aku nggak tahu sih, aku persiapannya paling nontonin video orang siraman aja karena aku kan nggak pernah ikut acara siraman ya, apalagi siraman Jawa pasti kan ada apa namanya cara-cara tersendiri, apalagi takutnya kalau ntar salah dihujat lagi kan, makanya aku harus mempelajari aja sih. Tapi agak berat nggak sih melepas kakak pertama nih untuk pertama kalinya menikah gitu? Lumayan karena kan dulu aku maksudnya dulu kan sempat pindah ke Pejaten, terus tinggal aku sama Al yang tinggal serumah, ya pastinya akan menjadi lebih sepi aja sih rumah karena nggak ada Al, nggak ada teman main game, nggak ada teman curhat gitu. Sedih sih, tapi ya that's life. Nah, tapi melihat kebahagiaannya seperti apa? Ya, tentunya sebagai sahabat, saudaranya tetap bangga ya, maksudnya bangga dan sedih sih, maksudnya sedih akan jauh, maksudnya nggak akan serumah lagi, tapi bangganya juga, oh ternyata Al bisa juga ya. Masih suka nggak nyangka nggak sih kalian udah tumbuh besar sampai salah satu di antara kalian akan menikah gitu kan? Iya, si Dul sebenarnya yang paling galau dia kalau kakaknya nikah. Sih ngeliatnya apa ya, pasti sedih lah karena kan dari kecil kan Al dulu kan selalu bareng kan dari kita kecil, kita melalui senang sedih bersama-sama, tapi ternyata sekarang sudah di fase hidup yang dimana Al harus sudah ninggalin rumah dan memulai kehidupan barunya, tapi ya emang udah umurnya sih. Ada ini nggak sih quality time bareng bertiga gitu sebelum waktu itu tiba gitu kan? Kebetulan nggak ada sih, belum ada. Mungkin nanti setelahnya kita akan nyari waktu, karena kita kemarin nyari waktu cuman nggak ketemu. Alnya lagi sibuk apa, akunya sibuk apa, Julian juga lagi sibuk, tapi insya Allah nanti mungkin kalau udah sah ya kita pengen nyari waktu bareng sih. Bakal spektakuler nggak sih pernikahan kakak kan bakal spektakuler gitu, seperti apa nih mainnya? Kata Ayah juga bakal banyak orang penting juga yang bakal hadir nih. Karena acaranya banyak kan, ada yang intimate, ada yang spektakuler juga. Yang spektakuler sih kayaknya akan gede sih karena ada Dewa. Aku juga kaget tiba-tiba disuruh Ayah manggung, disuruh Ayah take drum. Akan banyak kejutan sih nanti. Akan seperti konser katanya. Sepertinya begitu. Tapi kakak Al sendiri sudah telepon kamu untuk meminta tolong apa yang benar-benar kamu harus lakukan gitu? Enggak sih, nggak ada. Ya paling contohnya ya kayak misalkan acara siraman ngedampingin ayah bunda, ya sesimpel itu aja. Acara akad duduknya di mana, ngedampinginnya siapa, atau misalkan bawa mahar, paling semacam sesimpel itu aja sih. Nggak ada yang sesuatu yang spesifik atau yang aneh-aneh. Kak Siva mungkin juga akan ikutan juga Kak El. Dan nanti aja. Kalau seragam sendiri Acaranya di mana? Lihat nanti aja. Jangan tanya, aku tanya Al sama Alisa lah, kan mereka yang punya hajat, mereka yang punya hak untuk ngasih tahu lah. mau ngasih hadiah khusus nggak sih Kak El? Apa ya? Mungkin nanti aku pikirin kali ya. Tapi ada permintaan khusus nggak dari Al sendiri? Permintaan khusus nggak ada sih. Yang tadi aku bilang aja permintaannya paling ya semacam kayak untuk mendampingin, untuk bawa mahar, ya standar keluarga aja sih. Untuk yang aneh-aneh macam-macam nggak ada sih. Kemarin ke Bali ada agenda apa sih? Nggak ada gitu. Tapi bukan terkait pernikahan Mbak Al. Kak El artinya nanti Bunda juga akan ada kan di sana atau seperti apa? Ada kan harusnya. Ada. Kak, kalau seragam sendiri nanti akan ada seragam khusus nggak buat si Kak Siva sama Kak pacarnya dulu? Bisa. Coba ya pacaran dulu ya. Nggak bisa. Belum tahu, lihat nanti aja nanti. Secara detail aku nggak bisa jelasin karena itu bukan acaraku dan bukan hakku juga yang untuk ngasih tahu ke kalian atau membocorkan ke publik apa aja rangkaiannya, apa aja bajunya. Tapi yang pasti kan kalian udah tahu lah tanggalnya. Gitu. Tapi Dream Wedding pernah cerita nggak sih ngobrol-ngobrol gitu saudara? Gue tuh pengen pernikahan yang kayak gini pernah ada nggak sih ngobrol-ngobrol kalian? Jujur lah, Al tuh jarang banget ngomongin pernikahan sih. Makanya aku juga kaget, wah kata Al nikah jadi beneran juga nih. Aku juga, wah bentar lagi nikah nih. Terus kata Al agak ya sedih-sedih seneng sih. Melo ya, melo nggak sih? Melo lah pasti. Apalagi kakak pertama kan, dari kecil 25-26 tahun bareng-bareng terus. Terus sekarang dia mau pindah rumah ya pasti sedih. Jadi pengen nyusul nggak sih kebahagiaan kakak sama Alisa nih? Jadi pengen nyusul gitu. Ya lihat Happy. aja. Tapi udah ada omongan untuk kejadian berikutnya sama Kak Siva. Ntar nikahan Al. Ada lagi? Akan berurutan nggak sih nantinya Kak El? Lihat nanti aja. Ain. Tapi siraman lagi pastikan bunda sendiri akan menghadiri atau gimana? Pas nanti siraman pastikan bunda sendiri yang ikut menghadiri undangan itu atau tidak? Bunda hadir. Ya pas di siraman itu. Hadir. Gimana? Aku sama dulu akan dampingin ayah dan bunda. Gimana kebahagiaannya artinya nanti akan lengkap nih. Ada ayah, ada bunda juga. Di Ya satu. tentunya seneng campur haru juga
juga ya, maksudnya akan ada momen lagi ayah sama bunda lagi. Sebagai anak tentunya senang juga ya, tapi ini kan rangkaian nikahan, fokusnya bukan ke sana, kita fokusnya lebih ke Al dan Alisanya gitu sih. Artinya bangga nggak sih mungkin ayah dan bunda menurunkan ego mereka untuk anak mereka gitu? Bukan bangga, tentunya harus kali ya menurutku ya. Kalau untuk KL sama Kasifa sendiri mungkin kisah romantisnya sekarang lagi ngapain mereka? Enggak mau bahas. Tapi emang dirimu takut Ain itu nggak sih? Apa itu? Takut Ain gitu, maksudnya nggak terlalu diumbar, nggak terlalu diposting atau gimana? Iya sih, aku memang pada dasarnya bukan takut Ain, lebih ke nggak suka mengumbar aja sih, memang apa ya, menurutku itu bukan sesuatu yang harus diumbar. Tapi ada ini nggak sih sih Pak, kita lebih private ya, jangan terlalu gini gitu, takut nggak jadi atau takut apa gitu, menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena kebetulan aku sama Siva sama dua orangnya nggak suka ngumbar apa namanya, apa yang kita lakuin sih ya. Gitu sih. Tapi sepositif vibes itu ya, kalian mesti banyak belajar Alhamdulillah. ujian. Gimana sih Kak? Ngerasa nggak sih perubahan apa? Udah ya, cukup ya. Kalau timnas dong sedikit, soal timnas seperti apa, ini kan dapat hadiah jam Rolex. Seperti apa sih menurut Kyle sendiri? Menurut saya ya bagus ya apresiasinya ya. Bagus ya apresiasinya. Bagus. Tapi seperti apa, ini kan jadi pro kontra juga. Setelah kemarin menang lalu dikasih jam Rolex, akhirnya malah kalah. Seperti apa menurut Kyle sendiri? Karena ya menurutku apresiasi Pak Presiden bagus ya, maksudnya toh menang kalah lawan Jepang kemarin tidak mengubah posisi kita. Kalaupun kita menang, kita juga naik peringkat 3, ronde 4 juga, kalah pun juga ronde 4 juga gitu. Tapi kan ini juga jadi ada dari atlet lain yang bilang kesenjangan, oh di bola euforinya seperti ini tapi di atlet lain kurang, bahkan tidak mendapat apresiasi dari pemerintah. Menurut Kyle sendiri seperti apa? Ya apa ya,